Setelah masa sewa habis, pemilik akan memperbarui sewa dengan harga 20 juta setahun. Sewa tahunan sebesar 20 juta tidaklah mahal, tapi biaya transfer sebesar 15 juta agak keterlaluan. Jadi Peter berkata kepada pihak lain, "Saya mendapat kesan tentang toko Anda. Saat saya di The Antique Shop, toko ini sudah lama buka. Kontrak yang Anda tanda tangani dengan pemiliknya tidak boleh 20 juta setahun, bukan?" Pihak lain menjawab, "Saya telah menjalankan toko ini selama hampir 10 tahun. Saat pertama kali mengambil alih, saya membayar biaya transfer sebesar 30 juta kepada penyewa sebelumnya. Dan sewanya 25 juta setahun. Belakangan, bisnisnya menjadi sulit. Sewa telah dikurangi hingga 18 juta. Tapi tuan tanah sekarang menyesalinya dan berencana menaikkan harga sewa menjadi 20 juta. Saya sebenarnya tidak ingin melakukannya lagi, jadi saya tidak ingin memperbarui kontrak saya dengannya." Biaya transfer 30 juta saat itu sekarang didiskon 50%. Selama 15 juta diperoleh dengan sewa 3 bulan, harganya sudah sangat rendah. Peter mengangguk. Meskipun kata-kata pihak lain itu akurat, dia tidak mempertanyakan keaslian perkataan pihak lain. Satu-satunya hal yang membuatnya ragu adalah, inilah nilai toko ini saat ini. Biaya transfer asli hanya mewakili harga pasar asli. Dan harga saat ini tidak ada hubungannya dengan biaya transfer aslinya. Itu hanya terkait dengan nilai pasar saat ini. Logikanya sama dengan saham. Dilihat dari situasi bisnis saat ini di Jalan Antik, tidak mungkin toko sekecil itu menerima biaya transfer sepeser pun. Alasannya juga sangat sederhana. Ketika bisnis tidak berjalan dengan baik, banyak toko yang merugi. Sebagian besar bisnis hanya dapat bertahan sambil mencoba menyewakan karena sewa dan sewa mereka belum habis masa berlakunya. Di saat yang sama, dia juga bersiap. Jika tidak ada yang mengambil alih, dia harus menunggu hingga saat terakhir. Tapi begitu masa sewanya berakhir, dengan situasi operasi saat ini yang merugi, mereka pasti tidak akan bisa menandatangani sewa 1 tahun dengan pemiliknya. Jadi mereka harus berkemas dan pergi pada waktu itu. Menyerahkan toko kembali kepada pemilik dengan imbalan berada di tangan pemilik. Jika mereka meminta biaya transfer sekarang, mereka pada dasarnya memiliki mentalitas bahwa mereka bisa lolos begitu saja. Setelah masa sewa mencapai bulan terakhir, mereka secara alami akan melepaskan fantasi biaya transfer yang tidak realistis. Ketika Peter melihat tidak banyak barang di toko lain, dia tahu bosnya pasti sudah memasuki tahap dumping barang. Dia akan menjual apapun yang dia bisa, tidak peduli berapa kali pun. Tapi sangat mustahil baginya mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang. Faktanya, Peter tidak kekurangan uang. Biaya transfer lebih dari 10 juta adalah setetes air baginya. Namun, dia juga tahu betul bahwa di area seperti Jalan Antik di mana pertokoan terkonsentrasi, tidak ada rahasia satu sama lain, seperti bisnis mana yang bagus, tahun berapa dimulainya, bosnya dari mana, dan apa ada sesuatu yang mencurigakan dalam bisnis tersebut. Hampir semua orang bisa mengetahuinya. Jika dia membeli toko ini hari ini dan kontraknya belum ditandatangani, seluruh Jalan Antik mungkin akan mengetahuinya. Jika dia tahu bahwa dia telah dimanfaatkan, dia pasti akan menjadi bahan pembicaraan dan bahan tertawaan di kalangan pedagang di seluruh jalan. Selain itu, ia berencana untuk membuka toko dan memulai dengan mengumpulkan barang antik dan membantu mengidentifikasi barang antik. Begitu seseorang mencapnya sebagai orang yang dimanfaatkan, aku tidak tahu berapa banyak orang dari semua lapisan masyarakat yang akan datang untuk menipu dia di masa depan. Meskipun dia memiliki profesionalisme yang cukup untuk memastikan agar tidak tertipu. Ketika semua orang berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak jujur,
Dia akan kelelahan hanya berurusan dengan orang-orang itu. Sedangkan untuk urusan menilai barang antik, dia tidak perlu memikirkannya sama sekali. Tidak ada yang akan membayar seseorang untuk menilai sesuatu. Oleh karena itu, jika kau ingin mendapatkan pijakan di jalan antik, hal pertama yang perlu kau lakukan adalah mendapatkan harga yang bagus. Jadi, dia berkata, "Ayo kita lakukan ini bos, untuk sisa 3 bulan sewa Anda. Saya akan membayar Anda uang sewa sebenarnya. Bukankah sewa Anda saat ini 18 juta per tahun? 1 bulan adalah 250,000. Sewa 3 bulan adalah 750,000. Sedangkan bagimu, kamu tidak perlu menghabiskannya di sini. Dengan sewa 3 bulan ini, Anda dapat menghasilkan uang, tapi saya tidak dapat membayar biaya transfernya kepada Anda." Ketika pihak lain mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit tertekan dan dia berkata, "Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Saya menghabiskan 30 juta untuk biaya transfer pada waktu itu. Itu adalah uang sungguhan, tidak kurang 1 rupiah pun. Anda harus memberi saya sejumlah uang." Peter menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, dana saya terbatas. Saya harus menimbun toko setelah saya memesannya. Saya benar-benar tidak punya cukup uang. Jika Anda membebankan biaya transfer, kalau begitu saya hanya bisa pergi dan melihat ke tempat lain." Pihak lain masih ingin merentangkan tangannya, jadi dia berkata, "Tidak ada yang bisa saya lakukan, lihat saja lagi." Peter tidak berkata apa-apa, berbalik dan berjalan keluar. Pihak lain tidak menyangka dia akan berjalan begitu tegas. Bahkan dengan ekornya, dia tidak memberikan ruang untuknya, jadi dia merasa sedikit panik. Tokonya sudah setengah tahun dialihkan ke pihak lain. Selama periode ini, hampir tidak ada yang datang bertanya. Kadang-kadang, 1 atau 2 orang akan berbalik dan pergi begitu mereka mendengar tentang biaya transfer. Selain itu, beberapa orang tahu bahwa mereka sedang terburu-buru untuk pindah dan bahkan meninggalkan sisa barangnya. Sewa juga harus didiskon setengahnya. Dan karena barang-barang di tokonya semakin berkurang, hal itu membuat orang merasa bahwa toko tersebut akan menjadi kios kuning. Jadi tidak ada bisnis akhir-akhir ini. Pelanggan yang sesekali datang untuk membeli barang juga dapat melihat bahwa mereka sangat ingin membersihkan barang tersebut. Kalau soal barang, harganya tidak dipotong setengahnya, tapi langsung didiskon atau malah diturunkan. Jika konsumsi terus berlanjut, kemungkinan 3 bulan ke depan akan lebih sulit lagi. Daripada begini, lebih baik segera hilangkan dan cari rekan untuk menukar sisa barang dengan harga murah, agar dia bisa lega secepatnya. Jadi, dia menghentikan Peter dan berkata, "Tuan, jangan terburu-buru pergi. Mari kita bicara lagi. Jika menurut Anda biaya transfer 15 juta terlalu mahal, kalau begitu aku akan memberimu angka lain. Apa pendapat Anda tentang 10 juta? Peter berbalik dan berkata dengan serius, "Saya tidak akan membayar sepeser pun untuk biaya transfer." Pria itu menjadi cemas dan berseru, "Toko saya sangat bagus. Anda pasti bisa menghasilkan uang dengan mengambilnya." Peter berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, jika kamu bisa mengosongkan toko untukku hari ini, saya akan memberi Anda uang sebagai upah kerja keras. Dan saya akan membayar Anda uang sewa untuk 3 bulan sisanya. Jika menurut Anda tidak apa-apa, hubungi pemiliknya sekarang untuk menandatangani kontrak. Selain itu, cepat kemasi barang-barangmu dan cari truk untuk membawanya pergi. Jika menurutmu tidak apa-apa, maka aku akan langsung pergi." Setelah mengatakan itu, Peter menambahkan, "Sejujurnya, jika saya melihat-lihat lagi, saya pasti akan menemukan toko yang lebih cocok daripada toko Anda. Tapi kamu berbeda.
Kamu duduk di sini dan menunggu dengan bodohnya, tapi kamu tidak bisa menunggu sampai aku begitu tulus. Jika Anda masih bertekad dan tidak mau memotong daging Anda, maka Anda harus bersiap untuk mendapatkan hasil akhirnya. Kata-kata Peter tiba-tiba menyentuh titik sakit pihak lain, dan dia mengutuk dan berkata, "Stok minyak yang saya beli lebih dari 10 tahun lalu masih tertahan hingga saat ini. Ketika tiba waktunya untuk memotong daging, saya enggan melakukannya. Saya bisa saja menyimpan beberapa catatan, tapi pada akhirnya, saya malah kehilangan celana saya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.